35. 14-16. Hah? 14-14. Tapi kita sholat asarnya di sini jam 3 kurang 10 lah. Semakin Masih cepat nih 14-16. sini. Oh, Bismillah. Kotak yang kamera 2. Udah, pasang sini. Sudah aman? Aman? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ahibati fillah. Kembali kita berjumpa untuk belajar. Dan tidak boleh seorang muslim bosan belajar. Karena sejatinya derajat-derajat di surga itu, yang kata Allah Azza wa Jalla, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Maka semoga yang akan kita kaji itu mengangkat derajat kita, mendekatkan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik, kita masuk ke hadis nomor 215 dalam bab yang berkaitan dengan kezaliman. Bagaimana seorang muslim dalam kehidupan ini untuk menghindari kezaliman, agar dia tidak melakukan kezaliman sedikit pun kepada siapapun. Karena kelak akan ada pengadilan, di mana semua yang kita lakukan kepada orang lain berkaitan dengan kehormatannya yang kita nistakan, hartanya yang mungkin kita ambil, atau tubuhnya yang kita lukai, atau nyawanya yang kita hilangkan. Pada hari itu akan Allah tegakkan keadilan. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan kezaliman ini sangat banyak sekali. Waqad khaba man hamala zulma. Kata Allah Azza wa Jalla, maka akan merugi, sengsara, melarat orang yang membawa kezaliman pada hari itu. Nah, silakan kita masuk ke hadis nomor 215. Bismillah, hadis nomor 215. Wa an Abdi bin Umairatan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mihyatan fama fawqah
kana qululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar ka'anni anzuru ilaihi faqala ya Rasulullah bala'ani amalaka qala wa malak qala sami'tuka taqulu kaza wa kaza qala wa ana aquluhul ana man ista'malnahu ala amali qalyaji biqalihi wa kasfiri fama utiya minhu ahos wa manuhiya anhu taha rahul Muslim. Dari Adi bin Umairah radhiyallahu an, ia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kami tugaskan atau perintahkan untuk mengerjakan suatu hal, lantas dia menyembunyikan jarum atau sesuatu yang lebih kecil daripadanya, maka dia telah berkhianat. Maka kelak pada hari kiamat, dia akan datang dengan membawa sesuatu yang disembunyikannya itu. Kemudian seseorang berkulit hitam dari kaum Ansor bangkit menuju beliau, seakan-akan aku melihat kepadanya. Lantas dia berkata, wahai Rasulullah, perkenankanlah aku menerima tugas yang engkau bebankan kepadaku. Memangnya ada apa denganmu? Tanya beliau. Orang itu menjawab, aku mendengar engkau mengatakan ini dan itu. Maka beliau bersabda, aku tegaskan sekarang, barang siapa yang kami tugasi suatu pekerjaan, maka hendaklah dia membawanya, baik yang sedikit maupun yang banyak. Apapun yang diberikan untuk dirinya, maka dia boleh mengambilnya, dan apa yang dilarang untuk dirinya, maka dia tidak boleh mengambilnya. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan jabatan, berkaitan dengan amanah yang diberikan. Kita berada di masa di mana manusia berlomba-lomba untuk meraih jabatan. Dia keluarkan hartanya. Bahkan sebagian menghalalkan segala cara agar dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Rasul SAW mengingatkan bahwa barang siapa yang dikasih jabatan, dikasih pekerjaan, dikasih amanah, kemudian dia menyembunyikan mikhyatan, jarum yang seharusnya diberikan kepada tempat dia kerja, lalu dia ambil, lalu dia bawa pulang, lalu dia nikmatin, padahal dia tidak punya hak di sana, kana ghululan ya'ti bihi yaumil qiyamah. Maka itu adalah termasuk pengkhianatan yang dia akan membawa dosanya pada hari kiamat. Dia akan bawa. Ketika Nabi sudah menjelaskan seperti itu, ini ada sahabat yang bangun. Dia malah minta untuk dipakai, untuk dipekerjakan. Maka akhirnya Nabi SAW menegaskan agar manusia semakin berhati-hati dalam urusan jabatan ini. Maka apa kata Nabi SAW menegaskan, man ista'malnahu ala amalin, barang siapa yang kami tugasin dengan suatu amalan, suatu pekerjaan, falyaji biqalilihi wa kathirihi, hendaklah dia bawa semuanya, yang banyak yang kecil dia serahkan semuanya. Kemudian yang dia dikasih dia terima, dia ambil tuh sebagai upahnya dia, sebagai gajinya dia. Dan yang dilarang jangan diambil. Ini pertanda bahwa bila engkau menjadi seorang pejabat di sebuah pemerintahan, di sebuah perusahaan, engkau menjabat sesuatu sehingga engkau bisa menghasilkan uang, mendatangkan uang, maka uang tersebut berikan kepada tempat engkau kerja. Jangan sampai engkau mendapatkan 10 juta yang disetorkan 9 juta. Kalau sekarang jemaah, fenomena yang kita lihat, subhanallah, kebocoran-kebocoran di instansi pemerintah kita yang sangat memprihatinkan.
Sampai akhirnya dirut ini, dirut itu, pejabat ini, pejabat itu berakhir ditangkap oleh KPK. Di penjara. Menteri pun setingkat menteri. Anggota dewan, gubernur, bupati. Maka hendaklah seorang semakin takut sama Allah SWT. Oke, sebagian selamat. Tidak tertangkap. Tidak ada yang mengetahui kalau dia melakukan kezaliman, ngambil hartanya orang, merampok dengan sembunyi-sembunyi milik negara. Dia sampai pensiun, sampai selesai jabatannya, menikmatin hidup ini. Dia akan datang ya pada hari kiamat membawa beban itu buat dia. Maka buat yang menjabat, ya yang bekerja di sebuah perusahaan, janganlah engkau mengambil sesuatu dari tempat kerjamu kecuali yang memang diperbolehkan untuk diambil. Yang nggak boleh jangan diambil. Yang dipersilahkan monggo diambil. Alhamdulillah aturan semuanya jelas. Kita hendaklah mentaatin aturan yang ada selama tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fadhal lanjutkan. Zubair, kok nggak ada suaranya? Prabu Muli. Nah, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 216. Nah, silakan. Afwan Ustaz, harusnya Prabu Muli, tapi tidak terdengar suaranya ya Ustaz ya? Siap. Iya. Dari kami saja Ustaz. Nah. Hadis nomor 216. Wa'an Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu an qala lamma kana yaumu Khaybara aqbala nafarun min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalu fulanun syahid wa fulanun syahid hatta marru ala rajulin faqalu fulanun syahid faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalla inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha au aba'ah rawahu Muslim. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia bertutur, ketika perang Khaybar terjadi, beberapa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan menyebut-nyebut dengan keras, "Fulan mati syahid, Fulan mati syahid." Sampai akhirnya mereka melewati seseorang seraya berkata, "Fulan mati syahid." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Tidak, sesungguhnya aku melihatnya berada di neraka, karena dia telah berkhianat dengan mengambil kain tebal atau mantel yang merupakan harta rampasan sebelum dibagikan." Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Semua berharap mati syahid. Semua ingin meninggal dunia husnul khatimah. Dan dalam pandangan kita, orang yang meninggal di medan perang syahid akan dapat memberikan syafaat di 70 keluarganya, dinikahkan dengan 72 bidadari. Allahu Akbar. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis ketika perang Khaybar yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Sebagian sahabat Nabi mengatakan fulan syahid, fulan syahid, sampai mereka menyebutkan seseorang lelaki syahid. Lalu kata Nabi SAW, kalla, tidak. Oke, dia mati di medan perang.
apakah dia akan mendapatkan keutamaan mati di medan perang? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni ra'aituhu finnar. Bayangan kita syahid masuk surga, mati di medan perang langsung masuk surga. Tapi kata Nabi SAW, enggak, aku melihat dia di neraka. Fi burdatin ghallaha u'aba'ah. Karena dia berkhianat ketika harta rampasan perang dibagi. Ada sesuatu yang dia ambil yang bukan hak dia, tidak termasuk bagian dia. Maka kita perlu berhati-hati. Kita boleh mengatakan fulan syahid kalau memang ada kesaksian dari Nabi SAW. Fulan bin fulan itu syahid. Seperti Nabi SAW mengatakan bahwasanya yang berada di Gunung Uhud ketika itu, gunung itu bergetar. Lalu Nabi menghentakkan kakinya, mengatakan, uthbut Uhud, diam Uhud. Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang berada di atasmu ini seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid, yaitu Umar dan Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma. Maka di sini kalau memang ada penegasan dari Nabi SAW, maka boleh mengatakan syahid. Karena sejatinya kita nggak tahu orang itu mati syahid atau mati sangit. Kalau secara penampilan mungkin seakan-akan dia berjuang di jalan Allah SWT, seperti sahabat ini. Benar dia mati dalam kondisi perang. Di situ ada Nabi SAW. Yang dilawan adalah orang-orang kafir. Maka kita perlu berhati-hati. Kita berharap mudah-mudahan fulan mati syahid, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT. Niatnya orang juga beda-beda. Kalau ada orang yang mati di medan perang, benar, semua orang menyaksikan fulan mati di medan perang. Harapan orang-orang besar kepada fulan ketika didatangkan pada hari kiamat. Fa'arrafahu alaihi ni'amahu fa'arafa. Allah tunjukkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia mengetahui nikmat-nikmat tersebut. Lalu Allah bertanya, "Madza 'amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat yang diberikan kepadamu? Apa jawab orang ini? Qataltu fik hatta istushhidtu. Aku berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Lalu apa kata Allah kepada orang ini? Kadzabta. Bohong kau, dusta. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau selama ini berjuang membela kebenaran hanya berharap sebutan, gelar, pemberani, pembela kebenaran, pahlawan. Itu yang kau dapatkan. Dan sudah kau dapatkan selama hidup di dunia. Maka berkaitan dengan niat seseorang, itu juga menentukan. Berkaitan dengan kerjaan itu orang, itu pun menentukan. Secara kasat mata husnul khatimah. Tapi benarkah dia husnul khatimah? Terbukti fulan finnar, kata Nabi Muhammad SAW, di neraka, gara-gara baju, cuma baju yang diambil jamaah. Di hadis yang sebelumnya Nabi SAW menyebutkan mikhyat, jarum. Engkau ambil tu jarum bukan bagianmu, maka engkau akan datang pada hari kiamat membawa barang itu sebagai bukti pengkhianatan yang kau lakukan. Dan neraka ancaman buat orang yang seperti itu. Maka buat teman-teman dimanapun engkau bekerja, apapun kerjaanmu, Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu.
Adnaha, yang paling rendah, misal an yankihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Mati syahidnya tidak bisa menghapuskan kesalahan dia. Lah. Yang urusan sama Allah Subhanahu wa taala mudah. Allah akan ampuni. Tapi kezaliman yang dilakukan kepada makhluk Allah, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, harus dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, neraka tempatnya. Baik, hadis yang selanjutnya. Nah, silakan. Gak ada suara sebenarnya. Nah, silakan dibaca. Hadis 217. Lubuk Linggau. Nah, tafadhal. Kalau mungkin mereka belum siap. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 217. Wa an Abi Qatadah Al-Harits bin Rib'iyyin radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billahi afdalul a'mal. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoyaya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Na'am in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifa qulta? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin illa dayna fa inna Jibrila qala li dzalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah Al-Harits bin Rib'i radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya suatu ketika beliau berdiri di tengah-tengah mereka para sahabat, lalu beliau menyebutkan kepada mereka bahwa jihad di jalan Allah dan iman kepada Allah adalah amal yang paling baik. Kemudian seorang berdiri dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan dihapus? Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, sementara kamu tabah dan berharap pahala dari Allah, maju terus dan pantang mundur. Namun setelah itu Rasulullah SAW bertanya, bagaimana pertanyaanmu tadi? Dia menjawab, bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah dosa-dosaku akan dihapus? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, jika kamu tabah dan berharap pahala dari Allah, maju terus dan pantang mundur, terkecuali utang. Sesungguhnya Jibril yang memberitahukan hal itu kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Ini berkaitan dengan hutang. Berkaitan dengan hutang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka bahwa jihad fi sabilillah, beriman kepada Allah, adalah amalan yang terbaik.
Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, ingin menegaskan. Dia bertanya, ya Rasulullah, gimana pendapatmu? In qutiltu fi sabilillah, kalau aku mati tewas di jalan Allah, apakah akan dihapuskan kesalahan-kesalahanku? Nabi mengatakan iya, dengan syarat. Iya, dengan syarat. In qutilta fi sabilillah, bila engkau tewas di jalan Allah, sabir, engkau sabar, tabah, menerima, muhtasib, berharap pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan mengharapkan pujian, bukan sanjungan, bukan cari harta, tapi dia bersabar dan berharap pahala. Ini mengingatkan kita dengan amalan-amalan yang lainnya. Puasa, salat pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, iman karena keimanan dia, karena dia mukmin, wahtisaban karena dia berharap dari Allah Azza wa Jal, maka akan diampuni segala dosa-dosa dia yang masa lalu. Di sini pun ketika berjihad, dengan catatan engkau tewas, sabar, berharap pahala, maju, tak gentar. Tidak mati dalam kondisi melarikan diri. Ada orang perang, lari menghadapi musuh dan dia tewas di sana. Ada orang tewas karena dia lari, kabur, dipanah oleh musuhnya, tewas dalam kondisi dia kabur. Nabi SAW menjelaskan, enggak. Engkau sabar, berharap pahala, maju dan tidak kabur, maka akan diampuni dosa-dosamu. Kemudian beberapa saat berlalu, Nabi mengatakan kepada laki-laki tersebut, kaifa qulta? Gimana kamu tadi bertanya? Dia mengatakan, ara'aita, gimana pendapatmu kalau aku tewas di jalan Allah? Apakah kesalahan-kesalahanku, dosa-dosaku akan diampuni? Lalu Nabi SAW mengatakan, na'am, iya, akan diampuni segala dosa-dosamu. Wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir, dengan syarat yang tadi kita sebutkan, illa dain, kecuali utang. Fa inna Jibril qala li anifa, tadi Jibril menyampaikan kepada aku bahwa semua dosanya diampuni kecuali utang. Para ulama menjelaskan, utang ini hanya permisalan. Artinya semua yang ada hak orang lain pada diri dia, itu tidak diampuni. Namun karena utang ini kebanyakan orang meremehkan, dia pikir dengan dia mati utangnya lunas. Utang tetap utang. Bahkan Nabi SAW pernah tidak mau menyolatin orang yang punya utang. Ini berhubungan dengan hak orang lain. Kalau utang saja tidak akan diampuni, bagaimana dengan kezaliman-kezaliman yang lain? Maka buat teman-teman yang masih punya utang, segera dilunasi utangnya. Yang mau berangkat umroh, nggak punya duit, jangan berutang. Tunggu, sabar. Yang mau haji pun seperti itu. Karena urusannya ini urusan yang tidak mudah. Semua dosa diampuni kecuali utang. Ini berkaitan dengan hak orang lain. Kita pernah ribain orang, ngambil hartanya orang, kemudian mencaci maki orang, menghina orang lain. Maka semua yang berkaitan dengan hak orang lain, manusia, karena hukukul ibad mabniyatun alal musyaha. Haknya manusia itu berdiri di atas perasaan kikir. Dia tidak mudah memberikan haknya kepada orang lain. Manusia itu mengatakan, ini milikku, ini milikku. Dan pada hari kiamat, kita nggak bawa harta. Kita hanya bawa amalan. Dan jangan sampai engkau bawa banyak amalan, tapi di hari kiamat engkau bangkrut nantinya. Sebagaimana hal ini dibahas pada hadis yang selanjutnya. Silakan dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis qalu al muflis fina man la dirhama lahu wala mata' wa qala innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah seorang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula harta benda." Beliau menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, tetapi dia juga telah mencela fulan, menuduh fulan, memakan harta fulan, menumpahkan darah fulan, serta memukul fulan. Kemudian pahala kebaikannya diberikan kepada fulan ini dan kepada yang itu. Lalu jika pahala kebaikannya sudah habis sebelum menutupi kewajiban-kewajibannya, maka akan diambil dari dosa-dosa mereka atau orang-orang yang dizaliminya dan dilemparkan kepadanya. Setelah itu, dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Nih, ada orang yang bangkrut. Kalau bangkrut di dunia, ya seorang bisa bekerja kembali. Mungkin dia dulu orang kaya, tahu-tahu dirampok, dia punya toko, hartanya terbakar, dia jatuh miskin. Mungkin dia 1, 2, 3 tahun jadi kaya lagi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, "Atadrun mal muflis?" Kalian tahu nggak siapa tuh orang yang bangkrut, yang pailit itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut dalam kacamata mereka. Siapa orang bangkrut itu? Yang tidak punya uang cash dan tidak punya aset. Ya, uang cash nggak ada, aset nggak punya. Terkadang ada orang fulus nggak ada. Anak nggak punya fulus. Habis fulus anak. Tapi anak punya aset yang bisa nutupin utang-utangnya. Berarti dia nggak bangkrut. Dia punya. Atau ada orang asetnya udah habis tapi jadi fulus semuanya. Dia nggak bangkrut. Ini dalam kacamata dunia. Kita mengukur saudara kita bangkrut itu dari sana. Fulan dulu kaya, sekarang habis hartanya Ustaz. Semuanya dijual. Dan dia pun masih terbebani utang, masih tersisa, akhirnya di penjara. Bangkrut tuh orang. Lalu Nabi SAW ingin menjelaskan kepada para sahabatnya, orang yang bangkrut dalam pandangan agama. Innal muflis min ummati. Adapun orang yang bangkrut, orang yang pailit dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolatin, dia bawa pahala salat, puasa, zakat. Dalam riwayat lain-lainnya dikatakan ya'ti bihisanin mithl jibal. Dia bawa amal-amal kebajikan, pahalanya ini seperti gunung-gunung jemaah yang dia bawa. Ini orang baik nih. Sholatnya berpahala, puasanya berpahala, zakatnya berpahala. Soalnya kalau nggak berpahala bukan amal kebajikan. Ada orang yang bawa amalan banyak, tapi pada hari kiamat faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Karena dia nggak ikhlas. Ini orang ikhlas. Hablum minallahnya baik. Tapi dia punya masalah. Dia bawa pahala banyak. Ternyata orang ini telah melakukan kesalahan kepada orang lain. Syatamahada, mencela, mencaci, memaki, menghinakan. Bahasa sekarang membuli saudaranya.
kita bisa lihat tuh orang-orang yang kerjanya hanya menulis komentator. Apa aja dia komentari. Komentarnya kadangkala menyakitkan hati. Komentarnya kadangkala isinya celaan dan makian. Bahkan kadangkala sampai tuduhan yang tidak boleh dituduhkan kepada seorang muslim. Dia pernah mencela fulan. Wa qadhafa hadha, pernah menuduh orang lain berzina. Hei, anak haram, umpamanya dia ngomong seperti itu. Dia menuduh tuh bapaknya berzina, ibunya berzina. Dia pernah melakukan itu. Mungkin selama ini nggak berasa dia, karena dia Allah mengatakan wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Tuh, celaka buat orang yang kerjaannya memaki, mengumpat, kadang-kadang dengan tangannya. Ada orang yang mencaci dengan tangannya. Ada isyarat-isyarat dengan tangan yang artinya makian. Ada yang dengan mata, ada yang dengan senyum menghinakan saudaranya, ada yang dengan ucapan. Maka kelak engkau akan disidang pada hari kiamat atas apa yang kau kerjakan. Ini orang bawa pahala sholat, puasa, zakat, kebaikan yang banyak, dia mencaci fulan, menuduh fulan berzina, wa akala mala hadza, pernah makan yang haram, makan harta saudaranya, menipu saudaranya. Kita tuh kadang-kala jemaah beli di pasar. Ini pedagang buah kadang-kala ya. Beli di pasar yang di atas bagus-bagus, yang di bawah busuk kecil-kecil. Atas dasar apa engkau makan harta saudaramu dengan penipuan yang dilakukan? Ada yang jual mobil, mobilnya jelek, dia katakan bagus. Mobilnya udah nggak layak lagi untuk dinaikin, oh dia puji-puji. Sehingga laku dibeli sama saudaranya, saudaranya bayar duit. Tuh barang seharusnya harganya 20 juta. Tapi karena dipoles dengan ucapan yang penuh dusta, jadi 35 juta. Dibayar tuh. Atas dasar apa engkau makan yang 15 juta tuh? Nah, barang siapa yang menipu bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW, dosa besar menipu ya, jangan. Maka dia melakukan itu. Dengan cara yang haram. Wa daraba hadza, pernah memukul fulan. Ada tuh preman-preman mungkin ya yang jagoan ketika SMA, ketika kuliah, semua teman-temannya pada takut sama dia. Dia pukul fulan, semau dia pukul. Atau siapapun orang yang memukul dengan cara tidak benar. Baik itu penguasa ketika memukul dengan cara tidak benar, melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan. Nabi SAW, subhanallah, pernah meluruskan barisan saf para sahabat ketika perang. Lalu ada satu yang dipukul karena maju ke depan. Lalu sahabat ini mengatakan, auja'tani ya Rasulullah, engkau telah menyakitinku ya Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada orang ini, ya engkau kisos, aku tadi nyakitinmu, sekarang kau balas. Lalu kata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi dipukul nggak pakai baju. Artinya terkena langsung dengan kulitnya. Maka dia minta Nabi SAW membuka perutnya. Ketika Nabi buka perut, sahabat pada marah semuanya. Itu orang ini langsung memeluk Rasul SAW. Apa yang menyebabkan engkau melakukan itu ya Rasulullah? Ini kita udah mau perang nih. Aku ingin yang terakhir aku lakukan, kulitku menyentuh kulitmu hai Rasulullah SAW. Dengan harapan dia dapat syafaat Nabi SAW. Itu seperti itu jemaah. Bayangkan. Itu aja minta kisos Nabi SAW. Bagaimana dengan yang memukul saudaranya dengan benar, membunuh saudara?
orang pahalanya memang sedikit. Ini yang bangkrut ini pahalanya banyak, habis pahalanya. Kalau sedikit ya semakin habis. Wa darabah fayu'ta hadza min hasanati. Ketika persidangan pada hari kiamat, orang-orang datang menuntut, ya Allah, fulan ngambil harta ana, fulan pernah mukul ana, fulan punya utang sama ana nggak bayar, fulan pernah mencaci maki ana, pernah menuduh ana macam-macam. Maka akhirnya orang ini nggak bawa harta, dia nggak punya emas dan perak yang bisa digunakan untuk menyenangkan orang-orang yang menuntut kepada dia. Di dunia ketika kita dituntut, kita bisa nego sama tuh orang, nego sama hakimnya, nego sama jaksanya. Udahlah, berapa lah bikin orang itu diem lah. Nanti pada hari kiamat engkau nggak punya harta, engkau datang telanjang bulat, nggak pakai alas kaki. Maka akhirnya para penuntut itu dikasih pahala. Orang ini sholatnya capek, dia sholat mungkin sampai bengkak kakinya sholat, berangkat haji, berangkat umroh, pahala yang diberikan kepada orang-orang tersebut yang pernah disakitin dengan lisannya, dengan tangannya, dengan raganya. Setelah selesai pahalanya habis, ternyata ada orang yang belum dapat bagian, udah habis pahalanya. Maka dilihat, udah dosanya orang ini diringankan, dosanya orang ini, orang yang dizolimin diringankan, diambil dosanya, diberikan kepada fulan. Karena kezaliman yang dia lakukan. Terus apa yang terjadi? Faturihat alaihi thumma turiha finnar, lemparkan ke dalam neraka. Maka kita yang beramal soleh, jaga amal soleh ini, jangan ditransfer ke orang lain, diberikan kepada orang lain karena kita mendolimin orang-orang tersebut. Mungkin kita nggak merasa sekarang jamaah. Ada orang-orang yang dizalimin, yang di malam hari dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini orang selamat di dunia, tapi di akhirat kelak dia akan mendapatkan balasan. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun wa innakum tahtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum ayyakuna alhana bi hujjatihi min ba'd aqdiya lahu binahwi ma asma'u faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar muttafaqun alaih. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku hanyalah manusia dan bahwasanya kalian mengadukan persoalan kepadaku. Mungkin di antara kalian ada orang yang lebih pandai dalam berargumentasi daripada yang lain, sehingga aku pun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang kudengar. Barang siapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberi untuknya sepotong dari potongan api neraka. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Habibati fillah. Di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama ana bashar. Ini muqaddimah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau mengatakan, aku sungguh hanyalah manusia. Beliau bukan malaikat. Beliau manusia. Di ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Kahfi ayat 110 Allah mengatakan, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya aku ini hanya manusia seperti kalian. Mithl, persis seperti kalian. Tercipta dari tanah, beliau lapar, beliau makan, beliau merasa lelah, beliau sakit, beliau terluka alaihi salatu wassalam. Beliau manusia biasa. Yang membedakan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla.
Beliau adalah hamba utusan Allah. Manusia pilihan, tapi tetap beliau manusia. Dengan ini jamaah, kita tahu bahwa beliau tidak disembah. Beliau tidak dipinta berdoa memohon kepada Nabi SAW, tapi berdoa memohon kepada Allah SWT. Beliau manusia biasa. Di surat Jin ayat 21-23 Allah mengatakan tentang Nabi SAW, Qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Katakan, aku nggak memiliki sesuatu yang aku bisa membuat kalian dalam kondisi bahaya atau memberikan petunjuk kepada kalian. Nggak bisa. Beliau hanya menyampaikan. Beliau tidak bisa menurunkan azab. Enggak. Beliau bukan Tuhan. Beliau hamba Allah. Beliau minta sama Allah, Allah menurunkan azab buat orang-orang. Qul inni la yujirani minallahi ahad walan ajida min dunihi multahad. Enggak ada yang akan bisa menyelamatkan aku dari Allah. Kemana aku mau cari keselamatan kalau Allah tidak memberikannya? Beliau mengatakan, aku manusia biasa. Illa balagham minallahi wa risalati. Aku hanya menyampaikan dari Allah risalahnya. Insyaallah jemaah. Kita udah azan di sini. Baik. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan beliau hanyalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Lalu beliau mengatakan, "Wala'alla ba'dakum wa innakum takhtasimuna ilayya." Orang-orang pada masa Nabi alaihi salatu wassalam, ketika mereka bertikai, mereka datang kepada Nabi SAW. Ada masalah yang diributkan, masalah tanah umpamanya, masalah apa. Nabi SAW nggak tahu mana yang benar. Ini haknya siapa? Ada yang mengaku, oh ini punyaku. Tapi fulan ngomong, ini milikku Rasulullah SAW. Ini buktinya macam-macam dia ngomong. Kalau sekarang kan pakai jaksa, pakai pengacara. Akhirnya Nabi SAW memutuskan sesuai dengan apa yang beliau dengar. Beliau nggak tahu punya siapa barang ini, nggak tahu Nabi SAW. Tapi dilihat pembelaan fulan sangat bagus sekali, omongannya sangat bagus, meyakinkan, maka Nabi SAW, oh ini punyamu kalau gitu sudah. Tapi Nabi SAW mengatakan, keputusanku itu tidak menghalalkan yang haram. Kalau itu bukan milikmu, tetap bukan milikmu, walaupun aku mengatakan itu milikmu. Maka kalau yang aku potongkan buat fulan, oh ini ya milikmu, padahal bukan miliknya, fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Yang aku potongkan buat dia adalah potongan dari api neraka. Maka silakan. Mau diambil, diambil. Mau ditinggal, ditinggal. Karena itu potongan dari api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik jemaah. Kita masuk ke hadis selanjutnya. Hadis 220. Wa an ibni Umairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yazalal mu'minuna fi mushaki min dinihi ma lam yusib dama haraman. Rawahu al-Bukhari. Nah, tafadhal. Dia menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan membunuh jamaah. Dosa membunuh ini termasuk dosa yang sangat besar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Allah Azza wa Jalla mengatakan,
Wa man qatala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan buat dia neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini di surat An-Nisa ayat 93, 90. Nah, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka sama dia. Wa la'anahu, Allah akan melaknat dia. Sudah dimurkain, dilaknat Allah, dan Allah sediakan buat dia azaban azima, azab yang besar buat dia. Maka kata Nabi SAW, seorang akan senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya, ya, selama dia belum membunuh yang tidak halal untuk dibunuh. Dan orang biasanya kalau sudah membunuh sekali, jamaah, dan tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan bunuh yang kedua, dia akan bunuh yang ketiga, karena dia meremehkan darah. Maka yang bunuh satu orang seakan membunuh seluruh yang di muka bumi ini. Dia tidak menghargai darah seseorang. Terbunuhnya seorang muslim itu bagi Allah lebih dahsyat daripada hilangnya dunia ini. Sedangkan di negeri kita, di Indonesia saja, ya, hasil sensus mungkin tahun 2011, 2010, 2011 itu 4-5 orang yang dibunuh tiap hari. Ketemu kakinya saja ada yang dimutilasi, ketemu dia jadi bangkai, dibakar, di apapun. Kita bisa melihat pembunuhan itu terungkap nantinya. Engkau berada di bumi Allah, engkau makhluk Allah Azza wa Jal. Allah senantiasa melihat apa yang dikerjakan oleh hambanya. I'malu ma syi'tum, kalian silahkan beramal semau kalian. Allah tuh maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Maka berkaitan dengan pembunuh ini, jamaah, yang membunuh satu orang segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, engkau mulai berada dalam tempat yang sempit dalam agama ini. Kemudian ada masalah pembunuhan yang kadangkala kita merasa itu jihad fisabilillah. Maka tolong dilihat, belajarlah dengan benar. Jangan sampai engkau membunuh seseorang yang sejatinya Allah tidak membolehkan bagimu untuk membunuhnya. Jangan karena perasaan, jangan karena emosi, karena marah, karena sakit hati, yang semua ini mengantarkan seseorang kepada pembunuhan kadangkala untuk melampiaskan emosinya. Enggak seperti itu beragama. Ini kata Nabi SAW. Baik, hadis yang selanjutnya. Wa an Haulata binti Amiril Ansariyah. Binti Amir. Wa an Haulata binti Amir Ansariyah. Wahiyam ra'atu Hamzah radhiyallahu anhu. Qalat syami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul innari jalan yatakhawwazuna fi malillahi bi khairi haq falahumun naru yaumal qiyamah. Riwayat Bukhari. Dari Qaulah binti Amir al-Ansariyah. Iya, wanita ini adalah istri Hamzah radhiyallahu anhu. Ia bercerita, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang mempergunakan, membelanjakan harta Allah dengan cara yang tidak benar, maka bagi mereka ialah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, subhanallah, ini riwayat dari istri Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu.
Khawlah binti Amir al-Ansariyah. Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada orang-orang yang menggunakan harta, membelanjakan harta fi malillah, disebutkan fi malillah, di harta Allah Azza wa Jalla. Karena sejatinya Allah mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa aja nikmat yang ada pada diri kalian itu dari Allah Azza wa Jalla. Dan kita mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kepemilikan, baginya segala kekuasaan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah yang di langit dan di bumi. Itu milik Allah SWT. Ini ada orang-orang yang dikasih harta sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia belanjakan tidak di jalan yang sesuai, yang diridai oleh Allah SWT. Bighairi haq. Dia belikan barang-barang haram. Dia belikan sabu-sabu. Dia belikan ganja. Dia belikan khamr. Dia gunakan untuk berzina. Dia gunakan untuk main judi. Apa saja yang haram dalam agama ini, maka kelak bagi mereka falahumun nar yaumal qiyamah. Bagi mereka neraka pada hari kiamat. Ini berkaitan dengan harta dia. Dan bisa jadi harta orang. Dia pakai harta orang, dia makan harta orang dengan cara yang tidak halal, kemudian dia belanjakan untuk yang haram juga. Kalau kita lihat, tuh, begal-begal ketika dapat uang. Dia ambil motornya orang, dia jual. Pertanyaannya, uang yang dia dapatkan dari hasil penjualan motor milik orang itu, kira-kira dibuat apa oleh dia? Dibuat apa coba? Kalau nggak dipakai untuk berzina, dipakai untuk berjudi, dipakai untuk minum, wah inilah lingkaran setan coba. Ketika cara mendapatkan hartanya tidak halal, keluarnya kepada yang tidak halal. Makanya tiap hari kita berdoa mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang baik, dan amalan yang diterima. Tapi ketika dia dapat itu uang dengan cara yang tidak halal, keluarnya ke yang tidak halal. Lihat tempat-tempat maksiat. Isinya siapa? Tempat-tempat perzinahan. Mungkinkah dia dari yang halal dia pakai untuk berzina? Mungkin ada. Tapi kebanyakan dari yang haram akan keluar ke yang haram. Sulit yang haram mau dibawa kepada ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Illa yatub ilallah. Kecuali kalau orang itu bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tuh akan ditanya. Harta itu yang diberikan kepada kita amanat. Sehingga engkau gunakan untuk apa, akan ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Dari mana engkau mendapatkannya? Dari mana engkau mendapatkannya? Jangan-jangan milik orang. Jangan-jangan dari mencuri. Jangan-jangan dari korupsi. Kita lihat tuh. Para koruptor umpamanya. Dipakai apa tuh hartanya? Kemana perginya? Maka disebutkan dalam hadis ini. Yang mereka membelanjakan, yang memakai itu harta dari Allah Azza wa Jal dengan cara yang tidak benar, falahumun nar yaumal qiyamah. Maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Na'udzubillah minan nar ya. Hendaklah kita segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal dan kembalikan barang-barang milik orang. Kezaliman-kezaliman yang kita lakukan, kita minta maaf kepada orang-orang tersebut dan jangan putus asa. Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Wahai hamba-hambaku, kata Allah, yang mereka penuh dengan dosa. Banyak dosanya sehingga putus asa kayaknya nggak akan diampuni. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Allah tuh mengampuni semua dosa, diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Dengan catatan kau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi ada hak orang lain, kau kembalikan. Kau minta maaf sama orang tersebut sebelum ajal datang menyebut kita.
hendaklah kita berusaha untuk berlepas diri dari segala kezaliman yang pernah kita lakukan. Barakallahu fikum. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Tafadhal. Dari Muskat dulu Ustaz, insyaallah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini warahmatullahi. ada titipan pertanyaan Ustadz. Nah. Silahkan. Bagaimana caranya kita menebus kesalahan atas orang yang pernah haknya kita ambil? Apakah cukup dengan bertobat kepada Allah? Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Kita udah bahas dalam pembahasan tobat, di mana syarat tobat itu kalau berkaitan dengan Allah Azza wa Jal itu cukup 3, yaitu menyesali perbuatan tersebut, meninggalkannya, dan bertekad untuk tidak mengulangi. Tapi kalau ini urusannya dengan makhluk Allah Azza wa Jal, kita pernah menyakitin orang lain, mengambil hak orang lain, ghibain orang lain, mencaci, menghina orang lain, maka bagaimana cara bertobatnya? Maka sebagaimana dalam hadis yang kita bahas, falyatahallalhu minhul yawm. Hendaklah dia minta dihalalkan, minta maaf sama orang tersebut. Maka kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kalau memang barang itu kita ambil, kita balikin sama tuh orang. Sebelum nanti pada hari nggak ada harta lagi. Nggak cukup kita tobat minta ampun sama Allah SWT saja. Terus kalau kondisinya gimana Ustaz? Orang tersebut, kita nggak tahu kemana orang tersebut. Ini banyak terjadi. Kita dulu pernah kayaknya waktu SMA, ya, waktu kuliah. Kemudian kita udah berpisah, kita udah tua-tua, Ustaz nggak tahu orang itu di mana. Maka caranya adalah bagaimana kita, ya kalau itu uang yang kita ambil, maka kita berusaha untuk mensodakohkan uang tersebut untuk mereka. Ini dalam kondisi kita nggak tahu. Kalau ternyata itu kehormatan dia, kita pernah menghina dia, mencaci maki dia, dan kita nggak ketemu lagi sama tuh orang. Terus gimana caranya? Mau minta maaf nggak tahu. Maka engkau doakan orang itu. Doakan dengan kebaikan-kebaikan buat orang tersebut. Semoga itu jadi penutup kesalahanmu kelak ketika dia menuntutmu pada hari kiamat nantinya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, titipan dari pertanyaan dari Prof. Muli. Jolimkah ketika orang tua kita berpisah, kita tidak berkomunikasi dengan salah satu dari orang tua kita, ayah, karena merasa beliau sudah menyakiti ibu kita? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Di antara yang menyebabkan putusnya silaturahim adalah perceraian. Apapun yang terjadi antara orang tua kita, ayah kita mungkin menzalimin ibu kita, akhirnya berpisah. Tapi itu ayah tetap ayahmu. Bagaimanapun status dia tidak akan pernah berubah. Ini bapakku, ini ibuku. Yang berubah adalah suami istri. Dia jadi orang lain. Maka sang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya. Walaupun zalim, walaupun kafir orang tuanya, tetap dia wajib berbakti kepada orang tuanya. Dan siapa tahu orang tuanya bertobat. Oke, dulu ayahnya jahat. Siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Bagaimana dia pun ingin membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana dia suka menyakitin para sahabat Nabi. Dan Allah berikan hidayah kepadanya. Bagaimana Khalid bin Walid, bagaimana Amr bin As. Jadi tugas kita sebagai anak nih, ketika tahu ibu kita disakitin, oke, kita sakit hati. Tapi kita tetap harus tahu, kita punya kewajiban kepada ayah kita. Itu berbakti kepada dia, mendoakannya, menyambung silaturahim. Tapi ketika antum memutus hubungan silaturahim dengan ayahmu, apa kata Nabi SAW? La yadkhul jannah qati. Gak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Oke, putus hubungan pernikahan, tapi hubungan rahimmu dengan ayah gak boleh putus. Kemudian Nabi SAW mengatakan afdalus sadaqah sadaqatun
ala dzirrahimi al-kashi. Sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah kepada kerabat kita yang dia menyimpan kebencian sama kita, yang nggak suka sama kita, yang jaga jarak sama kita. Kita malah berbuat baik sama dia. Dan siapa tahu ayahmu dapat hidayah lewat engkau. Maka jalin hubungan baik dengan ayah. Cari ayahnya. Karena terkadang kalau anak ikut ibunya, ya udah nggak dikasih tahu bapakmu di mana, siapa bapakmu. Wallahu a'lam sudah. Kadang-kala nanti ayahnya ketika dengar anaknya fulan bin fulan, oh ini anakku ternyata. Ayahnya datang ya berharap kebaikan anaknya, sang anaknya menolak. Nah, tetap bapakmu. Engkau wajib berbuat bakti kepada ayahmu ya. Contohlah bagaimana Nabi Ibrahim ya, dalam kondisi ayahnya mengusir dia, bahkan ayahnya ikut bersama kaumnya dalam pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi dia tetap ingin berbuat baik sama ayahnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakumullah, mau bertanya, kalau misalnya ini kan kita tidak tahu kalau ternyata kita itu sudah berbuat zalim dengan orang lain. Nah, orang lainnya itu maksudnya mereka mungkin tersakiti gitu, tapi kita nggak tahu kalau ternyata dia merasa terzolimin gitu. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya misalnya ada orang yang di sekitaran kita, dia itu misalnya melakukan kezoliman dengan kita. Kemudian pertama kita tidak tahu, ternyata misalnya dia menjelek-jelekkan atau menghina kita atau sebagainya gitu ya. Kemudian beberapa waktu kemudian kita tahu, oh orang itu ternyata melakukan perbuatan yang menurut kita itu merasa terzolimi. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, berkaitan dengan hal yang pertama ya. Ini berkaitan dengan lisan jemaah. Kadangkala kita ngomong sesuatu yang ternyata ucapan kita itu menyakitin saudara kita dan kita nggak tahu. Apa yang harus kita lakukan? Seorang muslim itu bersama saudaranya harus watawasau bil haq watawasau bis sabar. Sampaikan kepada teman-teman kita kumpul, kita nih ingat kita punya satu kesepakatan, watawasau bil haq watawasau bis sabar. Artinya ketika aku mungkin mengatakan sesuatu yang menyakitin, tolong ditegur, tolong kasih nasihat. Dan kita berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan cara saling berbagi hadiah sama mereka, dengan harapan perasaan dia disakitin akan hilang nantinya, dia akan memaafkan. Karena memang mau tidak mau, kebersamaan itu biasanya akan menimbulkan gesekan di antara kita. Omongan-omongan kita, wallahi jamaah, ana pun mohon maaf ya. Kadang-kala mungkin dalam ceramah ana ada kata-kata yang menyakitin, yang tidak ditujukan kepada siapapun, tapi ada orang yang tersakitin kadangkala. Merasa kok kayaknya Ustaz ngomongin ana atau gimana, maka kita minta maaf, ana minta maaf. Begitu pula kita sama teman-teman kita nih. Ya sepergaulan ya, kadangkala habis kumpul-kumpul ya, afwan ya kalau ada kesalahannya, mohon maaf ya. Mohon maaf sama mereka. Itu untuk menghindarin tadi ada kesalahan yang kita lakukan tapi kita nggak tahu. Maka kita minta maaf kepada mereka. Dan kita juga minta supaya mereka menegur kita. Adapun bagaimana kalau ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, ngomongin kita, ngejelekin kita, kita nggak tahu. Tapi suatu saat kita tahu. Pertanyaannya, engkau tahu dari siapa? Oh, ada fulan yang menyampaikan berita. Oh, fulan ini setannya. Hubungan yang baik gara-gara fulan rusak. Nanti jangan bahagia ketika ada fulan yang datang kepada kita. Aku ini sayang sama kamu ya. Aku ingin menjelaskan tentang fulan ini. Fulan ini suka jelek-jelekin kamu ya. Ya Allah, na'udzubillah ya. Sebenarnya kau itu orang baik. Ini namam. Ini pengadu domba. Ini pembawa surat menuju neraka. Maka jangan terima dia. Ketika dia menukil omongan fulan kepada dirimu, katakan ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tahu fulan ngomong baik, kau kasih nasihat fulan, bukan sampaikan kepada aku. Kenapa kau sampaikan kepada aku? Karena orang yang seperti ini, kalau dia mindah omongan orang kepadamu, berarti dia juga akan memindah omonganmu kepada orang lain. Ini yang merusak
Seharusnya manusia itu memperbaiki hubungan yang rusak, bukan merusak hubungan yang baik. Ini hubungan kan baik, karena mereka karena anak nggak tahu kalau anak suka diomongin, maka anak baik sama dia. Gara-gara dapat informasi ini, akhirnya anak jadi jaga jarak sama fulan. Ada kebencian sama fulan. Mulai anak mungkin ngomongin tentang fulan juga. Maka tugasmu ketika mendapatkan informasi dari orang yang memindah omongan orang lain, ini orang adalah orang fasik, yang beritanya tidak boleh diterima dan tidak perlu di cross check ucapan dia, karena dia sedang merusak hubungan. Dan katakan kepada fulan yang pindah omongan, katakan kepada fulan, sampaikan kepada fulan bahwasanya aku mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah kita ikut mempercayai omongan dia yang hendak merusak hubungan kita. Siapa yang tidak melakukan kesalahan, jamaah? Siapa yang tidak berbuat salah? Semua mungkin pernah ngomongin saudaranya ya, mungkin pernah ngomongin saudara yang tidak baik. Tugas kita ketika mendengar saudara kita menyampaikan sesuatu yang buruk tentang fulan, bukan kita pindah omongan fulan ke fulan, tapi bagaimana kita perbaikin fulan. Kita kasih nasihat fulan, dan insya Allah itu akan menjaga hubungan kita, jamaah. Allahumma aslih dzata bainina wahdina subulas salam. Baik, tafadhal. Bismillah Ustaz, saya hendak menanyakan tentang kesimpulan dari hadis-hadis yang berlalu ini kan, yang berlaku zalim itu di neraka gitu. Nah, kalau dipikir-pikir tuh jadi agak dalam tanda kutip pesimis gitu. Siapa yang selamat dari dosa-dosa seperti ini gitu? Nah, di manakah letak dari efek dari keimanan itu terhadap penyelamat kita? Dikaitkan dengan hadis misalnya, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Terus tentang di tokoh dan lain sebagainya. Itu jadi gimana korelasinya menggabungkan antara hadis bahwa kalau ada iman insya Allah masuk surga gitu. Tapi di sisi lain kalau ada kezaliman seperti itu masuk neraka gitu. Jadi bagaimana menggabungkan pemahaman tersebut supaya kita jadi lebih ada optimisnya gitu, ada rojaknya, khaufiyah gitu. Gimana Ustaz? Mohon bimbingan. Nah, iya. Artinya seorang yang mengatakan la ilaha illallah akan masuk surga. Dia tidak akan kekal dalam neraka. Harapan masuk surga ada, karena yang tidak diampuni cuma kesyirikan. Dosa-dosa yang tadi kita sebutkan, itu mengantarkan pelakunya kalau tidak diampuni sama Allah ke neraka. Bagaimana dengan la ilaha illallah dia? Ya, la ilaha illallah dia yang menyebabkan dia tidak kekal dalam api neraka. Menyebabkan dia pada akhirnya akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu fadlu la ilaha illallah. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz tentang hak Allah atas hambanya, hak hamba atas Allah. Hak Allah atas hambanya adalah hamba mentauhidkan Allah dan Allah akan memasukkan ke surga. Adapun hak Allah atas hambanya, hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ketika Mu'adz hendak memberitahu kepada para sahabat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kasih tahu. Nanti mereka akhirnya ya jadi santai dalam beramal ya. Ya udahlah, Allah Maha Pengampun, Allah insyaallah pokoknya tauhid. Kita tahu ada dosa-dosa yang bisa menghalangi kita untuk masuk surga langsung. Ada orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada orang yang lewat di atas sirat, subhanallah, seperti kilat. Ada yang merangkak, ada yang terluka-luka, baru dia sampai ke sana. Tetap masuk surga nanti pada akhirnya. Tapi ada yang masuk ke dalam api neraka terlebih dahulu. Maka hubungan hadis tadi, kita beribadah kepada Allah harus antara khauf dan roja. Bukan roja yang menyebabkan kita santai, kita mendolimin orang. Oh, yang penting kan ana tauhid, ana la ilaha illallah, ana beriman. Subhanallah. Ada orang-orang gara-gara dosanya ini mati tidak bisa mengatakan la ilaha illallah. Su'ul khatimah. Bahkan dosa-dosa ini bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maka sekali lagi, kita beribadah kepada Allah bainal khauf wa raja. Tadi terakhir Anda sampaikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa.
Artinya kita jangan pernah putus asa. Tapi jangan juga kita besar kepala, merasa aman dengan la ilaha illallah kita melakukan kezaliman, mau makan haram, mau apa. Anak kan bertauhid, Ustaz. Nggak seperti itu. Makanya selalu Allah sebutkan, amanu wa amilus solihat. Dia beriman dan beramal soleh. Supaya kita tidak bergantung kepada hadis-hadis roja saja. Maka kita kumpulkan korelasinya tadi. Yang beriman, insya Allah akan masuk surga pada akhirnya. Tapi ada tuntutan dia jangan sampai melakukan kezaliman. Kalau kau melakukan kezaliman, mau tidak mau harus diselesaikan dosa-dosamu. Harus ada penyelesaiannya. Masuk surga? Iya. Allah jamin masuk surga. Allah akan keluarkan dari api neraka orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya kelak, dan dia tidak melakukan kesyirikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, pertanyaan terakhir. Nah, fadhal, karena kita mau sholat asar ini jamaah. Ya Ustaz, di luar tema ya Ustaz, bagaimana hukum mencat uban dengan cat pewarna selain henna, apa diperbolehkan dan sah wudunya Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau bicara merubah ubannya, Nabi SAW menyuruh orang-orang yang beruban untuk merubah ubannya. Ghayru syaib wa jannibuhu sawad, hindari warna hitam. Dengan bahan apa mengecat uban ini? Bahannya bebas. Memang di masa Nabi SAW ada hinna, ada katam. Katam itu juga daun-daunan yang warnanya agak coklat kehitam-hitaman. Warnanya coklat tua, katam. Yang sekarang silahkan pakai yang ada sekarang, asalkan tidak menghalangi masuknya air. Soalnya kalau itu cat itu menutupin. Ada lapisan yang menutupin. Sehingga itu yang tidak boleh. Adapun model yang hinna ya, ketika kita wudhu pun air itu akan masuk ke pori-pori. Tapi kalau cat akan menghalangi masuknya air. Begitu pula dengan rambut kita. Mau pakai bahan apa saja, yang penting tidak menghalangi masuknya air ke sana, insya Allah nggak apa-apa. Yang penting tidak membahayakan dia. Mungkin seperti itu. Jadi nggak harus pakai hinna, nggak harus pakai katam. Silahkan, mungkin di Indonesia ada bahan-bahan lainnya yang digunakan, atau di negeri lain ya, orang yang bikin, ada yang semir-semir. Yang penting tadi tidak menutupin rambut atau kulit dari air yang akhirnya tidak bisa menyentuh kulit kita. Mungkin seperti itu jamaah. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Itu yang bisa ana sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan dari diri ana pribadi. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.